pertobatan manusia yang sungguh-sungguh terdiri atas berapa bagian? Lalu jawaban 2 bagian, yaitu kematian manusia lama dan kebangkitan manusia baru. Ya, ini konsep yang sederhana, ya. Ini di dalam bahasa Inggris pakai istilah repentance atau conversion, ya. Repentance atau conversion. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang untuk kedua istilah ini kita biasa pakai istilah yang sama, yaitu pertobatan, ya. Birma mengatakan kemungkinan, saya di dalam ini, ya, kalau melihat dalam bahasa asli, ya, di dalam bahasa Jerman, di situ pakai istilah pakai istilah ini, ya, Buße, Bekehrung, itu 2 hal yang juga dipakai synonymously oleh Melanchthon, ya, oleh Melanchthon. Terus saya juga pernah baca di dalam bagian ini, konsepnya juga dekat sekali dengan ini, ya, dengan Calvin. Waktu Calvin bicarakan tentang repentance, kalau repentance pakai di dalam tulisan Calvin, repentance dipakai secara synonymously dengan regeneration, ya, regeneration atau repentance. Itu di dalam pengertian Calvin maksudnya adalah precisely seperti yang dibahas di sini, yaitu terdiri atas 2 hal atau 2 parts. Yang pertama adalah mortification of the flesh, ya. Mortification atau di sini dying away of the old self, ya. Mortification of sin. Sudah kamu baca di dalam tulisan orang-orang Puritan ini termasuk salah satu yang sangat ditekankan, ya, mortification of sin. Tapi bukan hanya satu ini saja, sisi yang lain yaitu ada the rising to life of the new atau kebangkitan, ya, kebangkitan dalam bahasa Jerman juga pakai istilah kebangkitan dari manusia yang baru. Jadi ada kematian, ada mortifikatio, tapi ada juga kebangkitan di dalam hal ini, ya. Kita nggak bisa bicara kematian tanpa kebangkitan, kita juga nggak bisa bicara kebangkitan tanpa kematian. Ya, sebetulnya kalau kita mau cek di dalam hal ini, apakah itu konsep kematian yang benar, ya, ya, saudara mesti meneliti juga, atau dalam hal ini introspeksi diri, ya, itu observe apakah di situ juga terjadi sukacita kebangkitan, gitu. Karena tanpa pengertian kebangkitan, ya, ini menjadi bentuk askese atau penyiksaan diri yang lain lagi, gitu, yang akhirnya nggak menimbulkan sukacita, tapi perspektifnya itu melulu kepada dosa saja di dalam hal ini, ya. Tapi nggak ada sukacita dalam menjalani kehidupan yang baru bersama atau di dalam Kristus. Sebaliknya, kalau kita mau cek itu adalah betul-betul pembaharuan, restorasi, pengudusan, kebangkitan yang sejati seperti yang diajarkan dalam kitab suci, maka kita juga melihat di dalam hal ini ada kematian, ya, ada proses kematian yang sedang bekerja di dalam hal ini, yaitu kematian daripada manusia lama. Nggak ada sukacita sejati tanpa dukacita rohani, itu nggak ada, itu bukan di dalam konsep yang kita terima di dalam firman Tuhan. Dan saudara melihat di dalam tradisi reform sangat ditekankan kedua hal ini, ya. Jadi apa itu repentance? Apakah itu pertobatan yang sejati? Mesti ada kematian daripada manusia lama dan kebangkitan atau pembaharuan daripada manusia baru di sini, ya. Kita membaca ayat yaitu dari Efesus pasal yang keempat, ya. Kita membaca 22 sampai dengan 24, ya. Efesus 4, 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, sudah melihat di sini, ya, penanggalan manusia lama, atau di dalam bahasa dari Katekismus Heidelberg adalah kematian daripada manusia lama, ya. Terus kemudian di sini mengenakan manusia baru, dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru itu kalau dalam surat Efesus, yaitu fokusnya adalah restorasi daripada kebenaran dan kekudusan, ya. True righteousness and true holiness. Ini sangat dekat dengan pemulihan image of God, ya, di dalam surat Efesus. Jadi 2 hal ini, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itulah 2 hal atau 2 parts
dari konversio, dari pertobatan. Kita sekarang membaca penjelasannya ya. Jadi penjelasannya yaitu 89 dan 90. Pertama tentang kematian itu dulu. Apa artinya? Saya baca 89. Apa itu kematian manusia lama atau mematikan atau menanggalkan manusia lama? Itu artinya apa? Dijawab, sungguh-sungguh menyesali bahwa kita telah menimbulkan murka Allah karena dosa kita dan semakin membenci dan menjauhi dosa itu. Genuinely sorry, sungguh-sungguh menyesal karena dosa ya. Lalu terus bukan cuma itu, juga hari demi hari kita itu semakin dipenuhi dengan kebencian yang kudus. Ini satu proses ya. Jadi seperti kita kemarin sudah bahas, bahkan menghayati doktrin pilihan pun juga bisa dimengerti di dalam pengertian semakin, meaning bukan tanpa proses ya. Though kita ada aspek yang sekali dan selama-lamanya ya, maksudnya dari sisi Tuhan. Tapi juga di dalam surat Petrus kita membaca bahwa ada tempat ya untuk menghayatinya secara proses, yaitu kita semakin diteguhkan ya panggilan dan pilihan kita. Demikian juga di sini kita melihat ada satu proses ya, pertobatan yang sejati itu kita semakin membenci dosa dan melarikan diri daripadanya, menjauhinya di sini. Kita membaca dari 2 Korintus 7 ya, 2 Korintus 7 saya membaca 2 Korintus 7 kita membaca ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi di sini Paulus dengan hati-hati membedakan dua macam duka cita ini ya. Nggak semua duka cita itu adalah duka cita yang kudus. Nggak semuanya ini termasuk apa yang di dalam kehendak Allah ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah duka cita menurut kehendak Allah. Nah, duka cita menurut kehendak Allah ini apa gitu? Kalau sudah membaca dalam ayat ke-10 ya, ini yang menghasilkan pertobatan. Genuinely sorry for sin, sungguh-sungguh menyesali dosa kita ya. Nah, ini menghasilkan pertobatan, membawa keselamatan dan juga tidak akan disesalkan ya. Jadi ini adalah penyesalan yang nggak akan membawa kepada penyesalan. Tapi ada semacam penyesalan ya, seperti juga even kita pakai istilah penyesalan juga boleh, seperti kayak penyesalannya Yudas ya, tapi nggak membawa kepada pertobatan gitu. Ini adalah satu penyesalan ya bukan di dalam kehendak Allah. Kita akrab langsung dengan gambaran-gambaran seperti ini ya. Misalnya kita menyesal karena kita rugi ya, untung kurang banyak gitu. Saya nyesel ketemu dia gitu ya. Setelah ketemu dia malah saya dimaki-maki gitu. Nyesel saya ketemu dia. Nah, itu penyesalan yang nggak ada kaitannya di sini dengan membawa pertobatan. Ini adalah penyesalan yang lebih kepada self pity ya, karena kita dilukai karena kita kecewa dan sebagainya. Duka cita seperti itu rada self centered di dalam hal ini ya. Duka cita yang arahnya itu atau intinya atau pusatnya itu adalah diri sendiri ya. Paulus bahkan dengan terus terang mengatakan duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Itu nggak membawa kemana-mana, bahkan bukan nggak membawa kemana, membawa kepada kematian malah gitu ya. Nggak membawa kemana-mana dalam arti nggak akan menguduskan kita gitu. Nah, nggak ada ini ya, saya nggak ada yang apa itu lebih baik di sini ya dengan orang yang menyikapi atau merespons penderitaan di dalam duka cita yang seperti ini. Tapi duka cita yang menurut kehendak Allah itu adalah duka cita yang membawa kepada pertobatan. Ya kalau boleh mengaitkan dengan situasi pada saat ini ya, saya percaya to large extent bahkan ya kita bisa mengatakan keadaan dunia seperti sekarang ini pasti banyak orang berduka cita ya, bukan cuma berduka cita, mungkin bahkan juga marah gitu ya. Banyak orang nggak seneng, banyak orang kecewa, banyak orang ya berduka cita lah katanya, menyesal atau apa gitu ya, menyesal for inilah apa whatever reason gitu ya. Aduh ini apa menyesal. Tahu gitu sebelum COVID mestinya traveling dulu, sekarang jadi nggak bisa traveling sama sekali gitu, menyesal gitu misalnya ya, berduka cita, kesel, kecewa dan sebagainya. Tapi kita tanya ini terus ini duka cita yang seperti apa gitu?
duka cita yang nggak membawa kepada pertobatan, duka cita yang cuma merasa saya rugi, saya kurang penuh, saya kurang beruntung dan sebagainya. Ya itu bukan duka cita yang dimaksud di dalam ayat 10 ini. Gitu. Ada begitu banyak duka cita, ada begitu banyak kekecewaan, ada begitu banyak penyesalan-penyesalan, tapi yang nggak membawa kepada pertobatan. Ya, ini kita bisa kaitkan dengan ayat di dalam khotbah bukit itu ya, berbahagialah mereka yang berduka cita, mereka akan dihibur. Bukan any kind of duka cita, sudah bukan. Ya, sudah bisa mendengarkan ya pembahasan daripada Pendeta Stephen Tong tentang ini khotbah di bukit ya. Ini bicara tentang duka cita, ya. Duka cita rohani maksudnya, bukan any kind of duka cita ya, duka cita yang self-centered, duka cita yang cengeng, duka cita yang orang cuma mau membawa seluruh dunia kepada dirinya sendiri. Ya itu bukan duka cita yang membawa kepada pertobatan. Sekali lagi saya dimaksud di sini dengan genuinely sorry for sin. Ini adalah holy grief, ini adalah duka cita rohani menurut kehendak Allah yang ya kalau menurut 2 Korintus 7 ayat 10 itu menghasilkan pertobatan. Sekali lagi saya kalau balik kepada situasi kondisi kita pada saat seperti sekarang ya. Kita berduka cita, ada baiknya saya berduka cita, tapi berduka cita yang disertai kemudian dengan pertobatan. Tapi kalau kita berduka citanya karena ya kita kurang fasilitas ini dan itu, ya saya kok freedom-nya sangat terbatas sekarang gitu ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu, terus kita berduka cita karena itu ya, berarti nggak ada kaitannya dengan menanggalkan manusia lama di sini. Itu tidak membawa kepada pertobatan. Mari kita menghayati dengan benar saya di dalam keadaan duka cita yang membawa kepada pertobatan. Memang nggak ada jaminan di sini. Kalau kita melihat di dalam kehidupan ini ada orang yang sudah di dalam kehidupannya itu katakanlah mengalami penghukuman dan sebagainya, tapi juga seperti kayak nggak jerah gitu ya, nggak kapok gitu ya, nggak kapok-kapok ya, tetap nggak ada pertobatan ya. Karena apa sih? Karena mereka nggak bisa membenci dosa, karena mereka terus mencintai dosa. Dosa itu selalu menarik berapapun harga yang harus dibayar gitu ya. Penghukuman atau penderitaan apapun, misteri apapun yang dituai karena dosa, tetap saja dosa itu dicintai di dalam hal ini. Maka waktu kita membaca dalam bagian ini penting ya untuk mengatakan more and more to hate and run away from sin. Hari demi hari itu kita semakin membenci dosa, jijik ya, disgusted, muak, dan kita melarikan diri daripadanya. Nah inilah saya tanda waktu kita bisa mengatakan proses kematian ya, the dying away of the old self itu sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pilihan, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah ini tentang dying away atau mortifikasi. Lalu kemudian pertanyaan 90 sekarang mau menjelaskan apa artinya kebangkitan daripada manusia baru itu. Jawabannya adalah sungguh-sungguh bersukacita dalam Allah karena Kristus, dan rela suka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah sambil melakukan segala perbuatan baik. Nah, saudara melihat di sini ya, again, positioning daripada good works itu ditempatkan di dalam kaitan yang tidak terpisahkan dengan kebangkitan manusia baru. Orang percaya yang tadinya mati, lalu terus kemudian dibangkitkan oleh kuasa dan pekerjaan Roh Kudus, dan dia mengenakan manusia baru, dia terus-menerus diperbaharui, dan dia melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Ya. Ini bagian daripada ini ya Pak, rising to life of the new self. Dan saudara perhatikan di sini ada ada kontras ya, ada kontras ya. Dua hal ini antithetical gitu ya, tapi justru compatible. Nah, ini menarik saya konsep seperti ini karena objeknya berbeda kan ya. Maksud saya gini saya. Waktu dikatakan di sini ya berduka cita karena dosa ya, duka cita karena dosa. Lawan katanya adalah sukacita ya. Sukacita di dalam Allah melalui Kristus. Wholehearted joy in God through Christ ya. Kan duka cita versus sukacita gitu ya. Tapi ini bukan versus ya di dalam bagian ini. Kenapa? Ya karena ini objeknya lain. Ini duka cita karena dosa ya. Ini adalah sukacita di dalam Kristus ya. Jadi duka cita karena dosa dan sukacita di dalam Kristus itu fully compatible. Itu adalah satu paket ya. Sama seperti waktu kita mengatakan tentang cinta ya.
cinta biasanya cinta versus benci gitu kan ya. Kasih itu lawan katanya benci. Tapi ini ada kasih kepada Allah ya, itu benci terhadap dosa. Ini satu paket gitu. Sekali lagi ya, saya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah ya, kita akan membenci dosa ya. Orang yang membenci dosa, dia mengasihi Allah. Nah, ini tadi yang sekali lagi kita mengulangi ya. Kalau kita cuma bicara membenci dosa, mematikan dosa, tapi kita nggak ada cinta ya, atau di sini dalam bahasa Heidelberg pakai istilah love and delight, ya. Love and delight to live according to the will of God. Ini ya, love and delight, kasih, cinta dan kesukaan ya, kesukaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, maka ini kalau nggak ada bagian ini ya, saya, maka mortification of sin itu ngambang sekali, saya. Itu banyak pertanyaannya. Itu kekristenan atau bukan? Atau jangan-jangan bentuk asketisisme lama sebetulnya, apa ini, askese penyiksaan diri yang keliru, peraturan-peraturan manusia ya, seperti kita sudah bahas ini ya, apa itu di dalam PA yang lalu gitu, yaitu kelihatannya seperti menjalankan apa ini ya, ritual-ritual agama, askese, penyiksaan diri dan sebagainya. Tapi Paulus kemudian mengatakan ya ini cuma apa ya, memuaskan keinginan duniawi saja sebetulnya gitu. Itu sesuatu yang duniawi. Kenapa? Karena sekali lagi tidak berkait dengan pribadi Kristus. Ya, mematikan dosa yang nggak berkait dengan pribadi Kristus ya, itu seemingly ya, apparently nggak jelas ya di dalam hal ini gitu. Tapi kalau sudah mau melihat cek nah ini ya, ada wholehearted joy in God. Jadi sekali lagi ya, perhatikan dua aspek ini yang nggak bisa dipisahkan. Waktu kita mengatakan genuinely sorry for sin, ya, kita sungguh-sungguh berduka cita, ya, menyesali karena dosa, ya. Bersama dengan itu ada sukacita yang sepenuh hati di dalam Allah. Dalam duka cita yang sejati ada sukacita yang sejati. Demikian juga di dalam kebencian yang sejati, kebencian terhadap dosa maksudnya ya, ada cinta yang sejati kepada Tuhan. Kalau kita membenci dosa, ya, atau katakanlah berusaha membenci dosa, tapi terus kemudian objek cinta kasih kita, objek kasih kita nggak digantikan oleh Allah, ya. Kristus nggak mengisi itu bagian itu ya, nggak mungkin. Siapa bisa tahan terus menerus membenci dan berperang melawan dosa, ya, berperang melawan apa ini dosa, lalu terus kemudian kita masih hidup di dalam penyangkalan diri yang katakanlah hebat gitu misalnya ya, tapi nggak ada delight di dalam kehidupan. Siapa tahan, saya? Nggak ada yang tahan itu. Akhirnya menjadikan orang-orang militan yang aneh gitu. Sekali lagi ya, saya. Kalau kita penekanannya hanya berperang terhadap kejahatan gitu ya, terus kemudian bagaimana membenci dosa, tapi di dalam kehidupan kita tuh nggak ada delight gitu, nggak ada sukacita ya di dalam hal ini ya, nggak ada kesukaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah itu ya. Gak ada kekuatan saya untuk hidup terus-menerus berperang melawan kejahatan itu. Kalaupun ada, akhirnya pasti akan sangat distorted gitu. Ini menjadikan militansi yang keliru. Kata kuncinya apa saya? Kata kuncinya ini lack of love and delight. Sekali lagi ya, lack of love and delight. Tapi saya juga bisa balik, saya sebaliknya. Kalau kita mau bicara true love and true delight, gak bisa tanpa mortification of sin. Nggak ada, saya sukacita sejati tapi nggak berperang melawan dosa, itu nggak ada gitu. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Di dalam Alkitab itu tidak dimungkinkan. Kita nggak bisa mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan manusia lama. Nggak mungkin, saya ini campur-campur kayak begini nggak mungkin gitu. Akhirnya bukan true delight, yang ada adalah ya sintesa yang nggak berguna gitu ya, antara Tuhan dan Mammon, antara Tuhan dan dosa yang nggak bisa disintesakan anyway. Jadi sudah melihat di sini ya, di dalam prinsip ini pertanyaan 89 karena bicara tentang mematikan atau menanggalkan manusia lama. Poinnya adalah duka cita rohani, ya, penyesalan rohani yang membawa kepada pertobatan tadi ya, dan juga kebencian yang semakin dalam terhadap dosa. Maka sebaliknya di dalam hal ini ya, yang satu paket dengan itu, mengenakan manusia baru adalah wholehearted joy, adalah sukacita sepenuh hati ya, di dalam Allah melalui Kristus, dan juga kasih dan kesukaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan bersama dengan ini kemudian dikatakan doing every kind of good work, melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Saudara perhatikan ya, perbuatan baik itu nggak bisa dipisahkan dengan love and delight ya.
Orang yang berusaha melakukan perbuatan baik, tapi nggak ada love, nggak ada delight. Aduh, sudah capek. Nah, capek. Mau sampai kapan? Saya sampai kapan gitu. Ini loh, saya model keagamaan yang legalis, neolegalis seperti ini. Hati-hati. Kita di dalam reform spirituality bukan nggak menekankan good works, tapi kita insist di dalam hal ini ya. Waktu kita bicara perbuatan baik. Perbuatan baik itu karena cinta, karena kasih, ya, dan dilakukan di dalam sukacita, kesukaan. Ini mengalir keluar karena luber, pinjam istilahnya Pendeta Stephen Tong ya, bukan karena bocor gitu ya. Ada perbedaan, luber keluar, mengalir karena luber, ya karena sukacita itu dengan bocor. Bocor itu saudara sendiri kering akhirnya, saudara sendiri kering, saudara apa ini namanya saya kehabisan energi gitu ya, seperti kayak mati-matian, sudah nggak bisa mengalirkan lagi tapi masih mesti harus melayani dan seterusnya. Itu kenapa saya problemnya di mana gitu? Problemnya ya ini lack of love and delight. Maka saya waktu kita bicara perbuatan baik ya, mesti bicara di dalam pemahaman yang benar gitu, perbuatan baik. Saudara, kita teringat cerita ini ya, cerita apa itu? Cerita Marta ya. Berusaha untuk melakukan perbuatan baik, tapi bukan di dalam cinta dan sukacita. Ya. Akhirnya apa sih? Dia uring-uringan sendiri. Nah, ini tipikal ya, saya. Saudara, kalau saya sudah pernah bahas ya ini bagian ini ya, mungkin ada di YouTube, sudah bisa search sendiri, Marta dan Maria kalau nggak salah judulnya. Spiritualitas Marta, saudara melihat di situ ya, dia merasa berjuang sendiri, dia merasa yang lain itu nggak mengerti pergumulannya dia gitu ya. Dia merasa yang lain itu kok nggak membantu dia gitu, dia merasa alone, dia merasa kesepian, dia merasa self-righteous juga termasuk di dalamnya. Dia merasa dia satu-satunya yang apa itu melayani seperti itu gitu. Yang lain yang nggak seperti dia itu ya akhirnya dia kecapean sendiri. Dan dia seperti kayak apa itu menyalahkan Maria, dan bukan cuma Maria, lebih parah lagi dia menyalahkan Tuhan Yesus. Seolah dia mau mengatakan, kok lu juga nggak kasih tahu Maria gitu sih ya. Dia diem-dieman di situ tuh cuma dengerin khotbah kayak begitu ya. Kenapa nggak suruh bantuin saya ikut masak di sini gitu. Tuhan suruhlah dia gitu dan sebagainya. Ini perkataannya Marta kepada Tuhan Yesus bahkan. Soal Tuhan Yesus pun juga ikut salah di dalam hal ini ya. Kenapa? Karena nggak memperhatikan kelebihannya Maria. Spiritual burnout di dalam hal ini. Hati-hati ya, saudara merasa seperti kayak melayani Tuhan. Tapi saudara uring-uringan sendiri, marah-marah sendiri, saudara rasa, kenapa orang lain nggak melayani seperti saya? Kenapa saya berjuang sendirian dan sebagainya? Wait. Kalau saudara melayani dengan sukacita dan di dalam cinta, kenapa masih ada pikiran seperti ini ya? Coba saudara perhatikan ya, gitu. Apa kalau saudara, misalnya ini saya pakai ilustrasi ya, saudara menikmati makanan yang enak, gitu, diundang seseorang, ya, makanan enak luar biasa. Terus ada teman yang mestinya juga diundang, tapi dia nggak bisa datang atau nggak mau datang, katakanlah. Dan saudara terus apa? Marah-marah sama dia. Lu kenapa gitu ya, nggak datang gitu, suruh gue ngabisin sendiri makanan enak ini gitu kan ya. Kan agak aneh saya respons kayak begini gitu. Lah ini sebenarnya enak atau enggak sih gitu. Ini sebenarnya makanan enak atau tidak ya? Oh, dia marah-marah, kenapa saya datang sendiri, kenapa lu nggak datang, gara-gara lu nggak datang akhirnya saya tersiksa makan makanan enak ini. Kan lucu ya, saya lucu gitu. Demikian juga di dalam pelayanan yang supposedly itu nikmat, kok jadi kayak begini gitu. Ini aneh gitu, ada sesuatu yang salah. Apa yang salah? Ya ini, dia nggak mengerti bahwa ini adalah undangan pesta. Dia nggak mengerti bahwa ini adalah dilakukan di dalam cinta, love and delight ya. Dan dia melakukannya itu dengan kuk yang berat ya. Dia melakukannya sebagai beban yang berat. Dia akhirnya tersiksa dan dia melihat kok enak ya orang lain nggak bekerja keras seperti saya gitu. Terus menyalahkan yang lain gitu ya. Bahkan mungkin mengutuki dan sebagainya. Hati-hati dengan pelayanan seperti ini. Sudah hati-hati gitu. Kita menghidupi spiritualitas yang keliru di situ. Tapi saudara perhatikan ini ya. Pertanyaan ke-90. What is the rising to life of the new self? Wholehearted joy in God through Christ, and a love and delight to live according to the will of God by doing every kind of good work. By doing every kind of good work. Nggak terpisahkan juga, bukan tanpa good work di sini ya. Tapi juga good work-nya bukan tanpa love and delight and joy ya. Joy, love, delight, ini penting. Dan sekali lagi, saya kalau boleh menekankan, kita nggak percaya ada true joy, true love, and true delight tanpa mortification of sin. Kita nggak percaya itu ya, kita nggak percaya. Karena nggak mungkin itu. Nggak ada mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan manusia lama. Itu nggak ada. Demikian juga kita bisa cek apakah itu mortification yang benar, penyangkalan diri yang benar. Dari mana? Ya kalau ada ini, ada joy, love, and delight.
Sekali lagi ya, mortification itu adalah mortification yang benar kalau ada vivification. Vivification yang benar itu kalau ada mortification ya. Satu itu ada bukan tanpa yang lain, karena itu di sini dikatakan dalam pertanyaan 88, what is involved in genuine repentance or conversion? Jawabannya adalah dua ini, nggak bisa cuma salah satu. The dying away of the old self, then the rising to life of the new. Berarti baik kematian maupun kebangkitan ini ya adalah bagian daripada true repentance atau conversion. Kita membaca ini ya ayat Roma 5 ya, kita membaca Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Memang di sini yang dikatakan adalah damai sejahtera ya, di dalam Katekismus Heidelberg ini yang dibicarakan kan joy, love, delight ya. Peace juga termasuk ya, peace termasuk di dalam hal ini ya. Shalom. Kita hidup dalam damai sejahtera ya, kita hidup di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam cinta, di dalam kasih, di dalam kesukaan ya. Kita membaca Galatia 2 ya, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, ini Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nggak mungkin saya kita bisa hidup di dalam cinta, di dalam kasih kalau kita sendiri nggak sadar ya betapa dalamnya kasih Kristus itu bagi kita. Sebelum kita sanggup mencintai ya, kita mesti memberi diri kita dicintai. Balik lagi kepada tadi ya, Marta. Persoalan Marta itu apa sih? Persoalan Marta itu mau mencintai Kristus tapi nggak memberi diri dicintai terlebih dahulu. Mau melayani Kristus tapi nggak memberi diri dilayani terlebih dahulu. Maria sebaliknya ya, memberi diri dilayani ya, dicintai, diberi oleh Kristus ya. Hidupnya yang dipenuhi itu ya, seperti dipenuhi ya, dia bisa melayani Tuhan. Hati-hati ya soal dengan bahaya ini, itu bahaya melayani tapi nggak terlebih dahulu dilayani, mencintai tapi nggak terlebih dahulu dicintai oleh Tuhan, memberi tapi nggak terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Itu ya kita bilang kita ini reform, tapi di dalam kehidupan kadang-kadang bisa spiritualitasnya ultra Arminian gitu, if not semi Pelagian, atau perhaps even Pelagian di dalam hal ini ya. Ini aneh sekali gitu. Sudah, teologi reform itu bukan cuma di dalam soteriologi, bukan gitu. Teologi reform itu tuh eklesiologi ya. Teologi reform itu juga kita bicara spiritualitas Kristen, itu kita bicara sola gratia, solus Christus, itu bukan cuma di dalam soteriologi saja gitu. Kalau dalam soteriologi kita bicara sola gratia ya, kita sangat menekankan sola gratia, tapi di dalam philosophy of ministry, theology of ministry mendadak jadi ultra Arminian. Ini aneh sekali gitu. Ada sesuatu yang nggak beres di sini di dalam teologi kita. Ini teologi disintegrated namanya gitu. Saya bukan mengatakan kita sempurna ya, kita nggak sempurna, kita ini broken memang, tapi paling nggak kita mesti sadar ya tentang bahaya ini gitu. Karena kalau tidak kita fragmented sendiri, kita menghidupi kehidupan yang nggak koheren dengan apa yang kita ajarkan, dengan apa yang kita percaya. Pertanyaan 91 saya, pertanyaan yang terakhir. Tetapi apa itu perbuatan baik ya? Menarik ya di sini ya, setelah bicara ini kan dikaitkan lagi dengan perbuatan baik, karena memang sejak dari pertanyaan ke-30, bukan pertanyaan saya, Lord's Day ke-32 ya, gitu, permulaan bahas tentang gratitude kan dikaitkan dengan good works juga ya. Good works itu ekspresi daripada ucapan syukur ya, respons kita terhadap keselamatan yang di dalam Kristus, lalu kita bersyukur, dan bersyukurnya itu diekspresikan melalui good works. Nah di sini waktu kita bicara true repentance, ini juga adalah buah iman kan sebetulnya gini ya, pertobatan ini, repentance atau conversion. Nah di sini juga membicarakan tentang good works lagi-lagi ya. Maka pertanyaan 91 ini bicara tentang good works. Menarik saya kalau kita boleh kaitkan ke depannya lagi ini, sebelum pembahasan tentang Ten Commandments itu bicara tentang good works. Nah ini perspektif good works, Ten Commandments, good works, ini penting sekali ya untuk Katekismus Heidelberg. Tapi apa sih jawabannya? What are good works? Apa itu perbuatan baik? Jawaban, hanyalah perbuatan yang timbul dari iman yang sungguh-sungguh dan yang seturut hukum Taurat Allah untuk memuliakan Dia, bukan perbuatan yang berdasarkan kemauan kita atau aturan manusia sendiri ya, human tradition.
beberapa hal ya saya ini. Kalau kita mau bicara perbuatan baik itu kualifikasinya apa ya? Kenapa boleh disebut perbuatan baik? Yang pertama yang ditekankan di sini yaitu only those which are done out of true faith. Ya. Perbuatan baik itu disebut perbuatan baik karena itu keluar dari iman yang sejati. Maksudnya sudah tanpa iman nggak ada perbuatan baik. Tanpa iman, ya iman yang sejati kepada Kristus di dalam hal ini, di dalam arti apa ya? Termasuk di dalamnya itu pengakuan tentang kebangkrutan rohani, kemiskinan rohani, ketidakmampuan, keberdosaan, ketidakbenaran dan sebagainya. Tanpa ini semua, gitu, nggak ada perbuatan baik, saya di dalam hal ini. Itu perbuatan baik langsung akan terciderai. Misalnya kalau kita sombong, gitu. Kalau kita merasa self righteous, gitu, mungkinkah seorang yang di dalam spirit self righteous itu melakukan perbuatan baik? Saya gitu misalnya menolong orang, katakan orang yang miskin gitu. Tapi sambil menolong, sambil menghina gitu misalnya. Sambil menolong, sambil rasa kasihan yang menghina gitu ya. Apakah itu perbuatan baik? Ya orang nggak bisa tahu ya. Lihat dari fenomenanya ya kelihatan seperti perbuatan baik. Tapi saya sebetulnya melakukannya dengan sambil menghina. Or perhaps seperti kayak mental kolonialis, seperti orang yang di atas sedang menolong orang yang kasihan sedang ada di bawah. Hai perhatikan ya, ini negara dunia ke-1 sedang menolong negara dunia ke-3 gitu misalnya. Waduh, sombong sekali ya, saya. Seperti kayak drop uang gitu, seperti kayak memberikan pertolongan, tapi sebetulnya spirit kolonialisme. Apakah itu perbuatan baik? Kita bisa sambung dengan contoh-contoh yang banyak sekali ya. Tapi intinya, saya di sini ditekankan ya, kalau itu adalah perbuatan baik, kita menyebutnya perbuatan baik, karena itu keluar dari iman yang sejati. Mari kita membaca Hebrew ya, Ibrani pasal 11 ya, pasal tentang iman. Kita membaca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan ya, menurut Ibrani 11 ini ya, tanpa iman nggak ada yang berkenan kepada Allah. Kita bisa saja menganggap itu adalah perbuatan baik, menurut opini kita, gitu, seperti di sini dikatakan ya. Itu menurut pendapat kita, menurut berdasarkan kemauan kita sendiri gitu ya. According to our own opinion. Ya boleh saja menurut saya sih ini perbuatan baik. Tapi kalau menurut Alkitab ya, menurut Ibrani, tanpa iman ya gak mungkin orang memperkenan Allah. Dengan perbuatan baik, nah yang menurut dia perbuatan baik itu tetap gak berkenan di hadapan Allah. Maka saudara melihat di dalam bagian ini ya, betapa pentingnya di situ iman. Sekali lagi ya di sini iman, karena tanpa iman nggak ada orang yang memperkenan Allah. Dari iman itulah keluar perbuatan baik, dan hanya melalui iman, hanya keluar dari iman yang sejati. Kalau nggak ada iman, ya itu perbuatan baiknya jadi hancur di dalam hal ini ya, terciderai. Mengapa? Ya, karena itu nggak mungkin memperkenan Allah gitu. Definisi perbuatan baik itu di dalam pengertian teologi reform di sini kan terutama adalah bagaimana itu memperkenan Allah kan ya. Bukan cuma memperkenan manusia gitu, tapi memperkenan Allah. Bagaimana itu? Nah, sekali lagi ya, bukan tanpa iman. Nah, maka iman itu penting ya di sini ya, kaitan dengan perbuatan baik. Persis seperti dikatakan oleh Yakobus ya. Aku akan menunjukkan iman di dalam perbuatan baik itu ya. Iman tanpa perbuatan baik yaitu iman yang mati namanya. Itu anyway bukan iman ya. Iman yang sejati itu akan mengalir perbuatan baik melaluinya gitu atau daripadanya. Gitu. Nah, di dalam perbuatan baik itu ya Yakobus mengatakan, aku akan menunjukkan imanku ya, di dalam perbuatan baik itu. Jadi Yakobus di sini menekankan di dalam perbuatan yang baik itu ada iman yang sejati, nggak mungkin tanpa iman. Demikian juga tekanannya seperti yang dibicarakan di dalam surat Yakobus, iman yang sejati itu mengalir perbuatan baik daripadanya ya. Yang kedua, saya di sini dikatakan conform to God's law, conform to God's law, seturut hukum Taurat ya. Nah, saudara langsung melihat di sini kaitannya. Ini penting sekali ya, saya penting sekali gitu. Mengapa penulis Katekismus Heidelberg ini ya menaruh 10 hukum Allah, 10 perintah Allah itu justru pada bagian ketiga ya, bagian gratitude. Nah, ini aja nih ya, Pak, penempatan ini sudah satu penempatan yang sangat khas ya di dalam teologi reform gitu. Bukan satu-satunya saya di dalam Heidelberg.
Tapi kalau sudah banding, mungkin sudah akan mengerti ini ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya di dalam tradisi teologi Lutheran gitu, biasanya kan law and gospel kan ya, law and gospel. Maksudnya dari Taurat ya, ini juga Paulus, bukan cuma Luther by the way, tulisan Paulus juga. Dari Taurat kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita ini bangkrut rohani, dan karena itu kita perlu datang kepada Injil ya. Jadi law gospel ya. Dari Taurat dibawa kepada Injil. Ini sangat firm and established ya, di dalam Lutheran theology, di dalam evangelical theology ya, di dalam termasuk juga di dalam teologi Calvin, di dalam Reform Theology pun kita juga menerima ini. Ya, kenapa? Ya karena ini bukan cuma dari Luther, tapi ini juga dari Alkitab sebetulnya gitu. Ini berasal daripada Paulus. Tentu saja kita juga menerima. Tetapi kita di dalam pergumulan ya, di dalam hal ini ya, mengikuti Katekismus Heidelberg, mengikuti teologi seperti Calvin ya, ada pengguna 3 ya dari hukum Taurat, yaitu sekarang law gospel law ya, gospel law. Sekali lagi ya, saya bukan cuma law setelah itu gospel, tapi gospel setelah itu law. Law bukan di dalam pengertian urusan keselamatan, karena keselamatan sudah dibereskan oleh Kristus ya, korban yang sempurna itu. Tapi justru di sini law ditaruh di dalam di dalam penempatan ucapan syukur kita ya, respons kita di dalam hal ini ya, respons kita terhadap keselamatan yang sudah diterima di dalam Kristus itu. Dan saudara melihat di sini ya, kaitan yang tidak terpisahkan dengan good works ini ya, saudara bisa mendapatinya gitu. Mengapa di sini dipakai istilah conform to God's law ya? Karena tanpa pengertian tentang Torah, ya itu nggak mungkin bisa ada good works ya. Sekali lagi ya, good works kan posisinya dalam gratitude ya, di dalam ucapan syukur. Jadi tanpa ini ya, tanpa Torah, kita nggak bisa mengerjakan good works ini, nggak bisa gitu. Mengapa saya? Ya karena salah satunya di sini waktu kita bicara ya, perbuatan baik atau good works itu kan keluar atau timbul dari iman yang sungguh-sungguh. Lalu selain itu adalah juga seturut hukum Taurat. Maka kita perlu membicarakan hukum Taurat di sini. Karena tanpa hukum Taurat kita nggak bisa bicara good works ya. Sudah nangkep ya kaitan ini ya. Sekali lagi ya, ini pertanyaan 91 ini penting sekali, Ini seperti introduksi untuk masuk kepada Dekalog ya, untuk masuk kepada 10 perintah Allah. Jadi 10 perintah Allah itu diberikan ya di dalam kaitan di dalam perspektif Katekismus Heidelberg, di dalam kaitan tidak terpisahkan dengan bagaimana melakukan good works itu, yaitu harus seturut dengan God's law atau Taurat Allah. Nah, perhatikan juga sekali lagi ya, penempatannya bahwa God's law itu ditaruh di dalam bagian ketiga ini ya. Bukan sebelum gospel, tapi justru sesudah gospel. Ya, ini ya saya itu Karl Barth pernah menafsir ya ini apa, dan ini tafsir yang tepat gitu ya. Well, kita tentu saja nggak harus setuju dengan semua pikirannya Karl Barth, tapi dalam hal ini adalah tafsiran yang indah ya. Waktu dia bicara tentang Dekalog ya, dia highlights, dia points out di dalam hal ini ya. Dia mengatakan, coba perhatikan itu Dekalog. 10 perintah Allah itu diberikan setelah berita deliverance, berita tentang pembebasannya. Aku Tuhan Allahmu yang setelah membebaskan engkau dari Mesir itu, perbudakan di Mesir. Ini berarti kan berita pembebasan kan. Injil ya mendahului Taurat di sini. Ya ini beautiful perspektif. Dan ini kabar juga sangat dipengaruhi oleh teologi reform seperti sudah tahu ya. Dia dipengaruhi oleh ini tradisi teologi reform, termasuk oleh teologi Calvin dan sebagainya. Dia pernah memberikan kuliah teologi Calvin ya, dan dia dipengaruhi oleh waktu dia mengajar di Göttingen itu dia mesti mengajar di situ. Dia kan bukan doktor ya seperti sudah tahu ya, jadi dia nggak tulis disertasi, dan tapi di dalam keadaan mendesak dia harus mengajar itu, dia mengambil buku daripada itu Heppe Reform dogmatik gitu ya, dia pakai untuk mengajar di Göttingen waktu itu ya. Jadi dia sangat familiar dengan tradisi teologi reform ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya kepada Katekismus Heidelberg. Sebelum Karl Barth ini Katekismus Heidelberg sebetulnya sudah menekankan ya bahwa kita bisa melihat di dalam ini ya katakanlah sequence ya, nggak harus law and gospel saja, tapi juga bisa gospel and law gitu ya. Ini
law 10 hukum Allah justru ditaruh setelah deliverance itu. Justru setelah membicarakan Injil di dalam hal ini. Ditaruh di dalam penempatan ya inilah ekspresi ucapan syukur daripada orang percaya yang sudah ditebus di dalam Kristus ya, yang sekarang melakukan perbuatan baik. Nah, untuk melakukan perbuatan baik harus mengenal Taurat. Sekali lagi saya baca ya. What are good works? Only those which are done out of true faith. True faith tadi yang pertama ya, iman sejati. Tapi juga conform to God's law. Conform to God's law. Maksudnya apa sih? Mengapa penting ya untuk mengenal Taurat gitu? Karena kalau ini nggak mengenal Taurat ya berarti ini bukan sesuai dengan God's law, tapi according to our own opinion kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris di sini ya. Ini didasarkan menurut saya sendiri gitu. Apa itu perbuatan baik? Ya menurut versi saya ini baik menurut saya kayak begini gitu. Menurut saya ini sudah baik. Masa kayak begini nggak baik? Tapi menurut siapa? Ya menurut saya lah. Menurut saya dan menurut tradisi keluarga saya. Misalnya begitu kan ya. Nah, sudah ini kalau kita mau aplikasikan bisa ini ya, saya bisa panjang sekali gitu ya. Even di dalam kehidupan pernikahan pun ya, di dalam keluarga, kalau kita nggak hati-hati ya, kalau kita nggak critical enough terhadap kita bisa berpendapat bahwa background keluarga kita itu ya inilah definisi baik itu kayak begini gitu ya. Makan itu caranya ya harus begini. Karena apa? Karena saya di dalam family tradition tuh kayak begini. Kalau makan dinner tuh ya harus begini gitu. Yang nggak begini itu buruk begitu misalnya ya. Wah, saudara ini kalau saudara terapkan di dalam pelayanan kacau ya, saudara. Saudara melayani apa gitu ya, beban saudara di mana, lalu saudara menggebu-gebu, saudara berapi-api melakukan itu ya. Terus saudara melihat orang lain nggak melakukan seperti saudara. Nah, mereka nggak baik gitu ya. Kenapa? Tapi definisi nggak baik itu apa? Karena mereka nggak melayani seperti saya gitu misalnya. Wah, kacau ini seperti ini, saudara. Hati-hati ya, saudara. Saudara melihat orang lain itu nggak baik berdasarkan apa? Berdasarkan saya gitu maksudnya. Berdasarkan standar pelayanan saya, ya standar pelayanan saya itu baik seperti ini. Orang lain yang nggak seperti saya, tidak baik atau kurang baik gitu. Loh, ini kok saudara jadi memutlakan pandangan saudara sendiri gitu. Saudara nggak bisa melihat keanekaragaman karena apa ya? Karena kita semi-narsisistik ya di dalam hal ini ya. Terkagum-kagum kepada diri sendiri ini namanya gitu. Saudara lihat saudara sendiri yang berkenan kepada Tuhan. Yang lain yang nggak seperti saudara, langsung adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Wah, bahaya sekali saya menghidupi spiritualitas seperti ini gitu. Hati-hati ya, saya hati-hati dengan memutlakkan pandangan pribadi ya. Our own opinion katanya Heidelberg Catechismus ya. Tapi supaya bisa mencegah ini, supaya kita nggak terlalu gampang mendasarkan berdasarkan saya lalu apa? Ya belajarlah God's law. Belajarlah hukum Taurat Allah. Ini penting sekali gitu sehingga konsep kebaikan itu betul-betul menurut Alkitab. Dan bukan menurut saya, bukan menurut saudara, gitu, tapi menurut Alkitab sebetulnya apa ya? Karena kita nggak bisa bicara good works tanpa Taurat. Kalau menurut Katekismus Heidelberg, conform to God's law, bukan based on our own opinion atau human tradition, termasuk perhaps juga church tradition gitu. Bukan cuma family tradition, tapi church juga bisa punya tradition loh. Tapi ternyata bukan menurut Alkitab gitu. Makanya kalau kita di dalam eklesiologi reform itu kita terus-menerus menekankan ini ya, prinsip semper reformanda. Keep reforming di dalam ini terus direformasi gitu. Yang selalu direformasi, terus-menerus kembali kepada Alkitab. Karena apa ya? Karena gereja sendiri juga bisa punya tradisi yang ternyata setelah diselidiki nggak cocok juga dengan Alkitab gitu. Lalu apa gitu? Kita mau melanjutkan tradisi itu atau kita kembali kepada Alkitab? Saya pernah share kepada saudara kan di dalam zaman Zwingli, itu gereja memberikan pengaturan sampai bukan cuma kapan puasa ya, itu mungkin masih bisa dimengerti lah ya, tapi kapan boleh makan keju dan makan butter, kapan orang itu boleh mentega dan ada kejunya itu hari apa. Ini di mana sih? Ada urusan kayak begini di mana di dalam Alkitab? Urusan tentang keju dan butter itu di mana gitu? Ditambahin lagi ya, kalau mau pakai jam yang strawberry hari apa gitu. Yang ini bukan zaman Zwingli ya, tapi saya lagi sinis ini ceritanya gitu. Diterus-terusin gitu ya, mesti makan ini ya, kuaci boleh hari apa gitu ya. Terus kemudian kalau makan ini, wah jadi rumit sekali ya. Ini tradisi dari mana sebetulnya gitu. Human tradition ya, bahkan bisa menjadi church tradition, tapi nggak sesuai dengan God's law, nggak sesuai dengan Taurat Allah. Maka dalam hal ini juga penting waktu kita membicarakan conform to God's law. Lalu kemudian juga yang terakhir, and are done for God's glory. Nah ini juga
doxological aspect atau telos ini ya, tujuan. Ini penting ya, cuy. Jadi perbuatan baik itu bukan baik ansih ya, regardless tujuannya apa. Nggak bisa ngomong regardless tujuannya apa. Tujuannya itu adalah demi kemuliaan Allah. Kita bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ternyata untuk apa? Untuk impress orang lain. Saya besuk ya, supaya apa? Supaya bisa didokumentasi, terus ketahuan saya besuk gitu. Saya hamba Tuhan yang mengasihi jemaat. Saya besuk gitu misalnya. Untuk membuktikan diri bahwa saya adalah hamba Tuhan yang besuk gitu misalnya. Nah, ini bukan for God's glory, for your own glory namanya. Ini bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk reputasimu sendiri berarti gitu. Apakah ini perbuatan baik? Ya tidak, bukan. Itu bukan perbuatan baik, karena bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaanmu sendiri, untuk reputasimu sendiri, untuk namamu sendiri, supaya orang lain tuh impress di dalam hal ini ya. Wah, kita kalau nggak kritikal dalam hal ini dengan pertolongan Roh Kudus ya, itu betapa banyak penyelewengan di dalam kehidupan manusia yang berdosa itu ya. Tapi sekali lagi ya, Katekismus Heidelberg ini menghibur kita ya. Apa itu true repentance atau true conversion? Kita hari demi hari itu semakin jijik ya, semakin jijik terhadap dosa. Kehidupan yang suka impress orang lain tuh, itu kita mesti makin hari makin jijik. Makin lama kita harusnya makin disgusted dengan kehidupan seperti itu ya. Kehidupan yang cari acknowledgement, recognition daripada orang lain. Betapa jijiknya soal kehidupan seperti itu. Kalau kita betul-betul bertobat dan bertobat dengan sejati dalam hal ini ya, true conversion atau true repentance, ini adalah tanda yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. More and more to hate sin. Apa sih sudah sin itu ya? Sin, kita bisa bicara sin bisa panjang sekali itu ya. Again, di dalam tradisi evangelical biasanya sin ya, dikaitkan dengan sexual sin. Ya memang sexual sin itu sin betul gitu ya. Tapi kita jangan nggak peka dengan sin-sin yang lain yang sepertinya guys, seperti lebih subtle gitu ya. Try to impress others gitu misalnya. Ini kan sin sebetulnya. Tapi kita menghibur diri. Tapi saya nggak berzina loh. Tapi saya nggak berjudi gitu. Jadi kalau nggak berzina dan nggak berjudi, berarti sudah oke gitu. Yang lain oke ya. Orang lain mesti maklum gitu ya. Sombong pun juga nggak apa-apa gitu ya. Kita menghina ya orang lain juga nggak apa-apa juga. Pokoknya yang penting nggak berzina begitu ya. Saya pikir itu pemahaman dosa yang seperti itu kok jauh sekali ya daripada Alkitab. Kita mesti kritikal jadi dalam hal ini ya terhadap kelemahan kita sendiri. Kita membaca beberapa ayat Alkitab saya. Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat 6. Sekarang kita membaca 1 Samuel ya. 1 Samuel ayat yang terkenal itu. Kita membaca 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 ya. Jadi ini tentang Saul ya, cerita yang terkenal itu. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi saudara tahu ceritanya di situ ya. Saul mempersembahkan sendiri, nggak mau tunggu Samuel, dan dia terus kemudian melakukan sendiri according to his own opinion, tanpa pengaturan Taurat di dalam hal ini. Nah ini Saul seperti menggambarkan kehidupan saudara dan saya yang seringkali juga kita menurut versi kita, apa yang baik menurut saya itu adalah seperti ini. Pelayanan seharusnya memperkenan Tuhan itu seperti ini, yang nggak seperti saya itu berarti nggak baik dalam hal ini. Kok mirip Saul ya saya di dalam hal ini? Mirip Saul gitu. Lalu Samuel itu menegur gitu. Mana sih yang lebih baik gitu ya? Kamu melakukan seperti itu, seperti phenomenally kamu mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi kamu mempersembahkan dengan caramu sendiri ya. Nggak sesuai dengan hukum Tuhan. Di dalam Reform Tradition saya penting sekali ya, sangat penting ya untuk mengerjakan segala sesuatu itu menurut perintah Tuhan ya. Dan bukan menurut imajinasi kita sendiri, tapi menurut perintah Tuhan. Kita membaca 1 Korintus 10 ya, 1 Korintus 10 ayat 31 ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 saya membacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Semuanya itu for the glory of God. Terus kemudian ayat terakhir Matius 15 ya. Kita membaca Matius 15 ayat 7
sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan ya, Syekh, ini apa kebayaan-kebayaan seperti ini ya. Menjadikan perintah manusia menjadi perintah Tuhan, menjadikan strategi manusia menjadi strategi Tuhan, menjadikan bijaksana manusia, hikmat manusia menjadi hikmat dan bijaksana Tuhan. Masih banyak bisa dilanjutkan. Everything that is human di dalam hal ini ya, tapi bukan berasal daripada firman Tuhan. Hati-hati ya, karena itu bisa mencemari bagaimana kita mengerti apa itu melakukan good works ya. Kasihan sekali ya kalau orang pikir dia yakin sekali dia melakukan good works, nanti terus kemudian ternyata Tuhan menilai itu bukan good works sama sekali gitu. Itu good works versi ilmu sendiri gitu. Itu bukan good works kalau menurut Tuhan. Kan kasihan sekali ya. Sudah mati-matian, sudah bekerja mati-matian, sudah capek-capek melayani, mungkin juga berkorban, memberikan persembahan, bahkan seperti Saul itu tadi ya. Terus Tuhan cuma bilang, tapi itu bukan good works gitu. Itu good works yang saya nggak terima. Kan kasihan sekali orang seperti ini gitu. Maka mari kembali saya di dalam hal ini ya, waktu kita bicara tentang good works itu perlu pemahaman tentang Taurat ya, perlu kita mempelajari ya, sekurang-kurangnya ya ini ya, sebaiknya lebih sih ya, tapi sekurang-kurangnya ya, absolut minimum ya ini 10 perintah Allah gitu ya, kita pelajari apa artinya. Sekali lagi dalam spirit daripada Katekismus Heidelberg ini penting supaya kita bisa mengerti apa artinya good works, karena good works itu harus conform to God's law. Maka berapa pentingnya supaya kita mempelajari God's law dalam hal ini sangat jelas ya. Dan kita akan di dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari ini ya, God's law, maksudnya 10 perintah Allah ya, Dekaloh ya, besok hari Rabu, hari Kamis dan juga minggu depan. Pembahasan sampai di sini saya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Atau hari ini apakah ada pertanyaan ya, ini mungkin yang ini dari kemarin ya, saya coba jawab singkat, waktunya cuma 7 menit. Pak Billy, di pertanyaan 86 ada pernyataan agar kita diyakinkan akan iman kita. Apakah maksudnya sebelum lahir baru kita mati rohani, lalu setelah lahir baru kita dihidupkan dan lama-lama dengan pertolongan Tuhan kita semakin menikmati melakukan buah-buah iman tersebut sehingga menjadi kesukaan dari dalam diri? Ya betul, seperti yang sudah katakan. Betul ya, jadi memang sebelum kita lahir baru ya kita mati rohani gitu. Roh Kudus yang membangkitkan kita, yang memberikan kepada kita kehidupan, kelahiran baru itu. Di dalam kepercayaan reform ini kita mengatakan kita insist ini monergistik ya. Kenapa monergistik? Ya karena memang mati ya monergistik berarti dalam hal ini. Kalau sakit ya itu berarti nggak harus monergistik, tapi kalau kita bilang kita mati ya di dalam hal ini ya berarti Roh Kudus itu yang bekerja menghidupkan kita. Orang mati nggak membangkitkan diri sendiri gitu, tapi yang lain yang membangkitkan dia. Di dalam hal ini betul seperti saudara katakan, kita dihidupkan, kita dilahir barukan, lalu terus setelah kita mengalami ini ya kebangkitan atau kelahiran kembali itu, nah kita makin lama ya makin menikmati melakukan perbuatan baik. Dan menurut perspektif daripada tradisi reform, termasuk Heidelberg, termasuk juga Petrus bahkan ya, dalam hal ini kita sudah baca ayatnya kan ya, kita semakin ya diteguhkan panggilan dan pilihan kita. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, waktu kita menghayati doktrin pilihan pun kita bisa menghayati secara progresif ya, bahkan ya, progresif di dalam hal ini, karena ada kata makin itu tadi gitu. Dan ini nggak harus dibenturkan, nggak harus dibenturkan dengan once for all ya, bahwa ini tidak berubah dari sisi Allah. Ini dua ini kompatibel gitu. Jadi sekali lagi ya, waktu sudah mempelajari teologi reform, sudah jangan polarisasi gitu ya, jangan either or, hitam putih. Saudara akan kesulitan sekali kalau mempelajari teologi reform dalam pengertian seperti ini gitu. Karena di dalam Alkitab itu banyak hal yang bukan one sided seperti maunya kita gitu. Kalau ini berarti bukan itu, kalau ini berarti bukan itu gitu misalnya. Coba pelajari lagi kesaksian Alkitab, lebih limpah daripada yang sering kali kita pikir. Pertanyaan berikutnya, kebangkitan manusia baru seseorang terjadi di dalam tubuh atau daging orang tersebut. Apakah ini dapat dipahami? Ini statement dari saudara sendiri ya. Saya nggak ingat mengatakan kalimat seperti ini. Kebangkitan manusia baru seseorang terjadi di dalam tubuh daging orang tersebut. Ini kalimat dari mana ya? Apakah saya ada bilang kalimat ini tadi? Apakah ini dapat dipahami ketika seseorang sudah mengenakan manusia baru dalam kurung lahir baru?
manusia lamanya pun ada bersamanya, sinful nature. Lalu bagaimana saya memahami pekerjaan mematikan manusia lama yang memerlukan kuasa dan anugerah Tuhan sekaligus memiliki love dan delight of God? Dalam kurung, kok rumit sekali saya pertanyaannya. Saya nggak ngerti loh, saya ini apa sih persoalannya itu? Juga perlu kuasa dan anugerah Tuhan. Ya memang betul segala sesuatu perlu kuasa dan anugerah Tuhan. Soalnya di mana sih sebetulnya gitu? Saya kurang memahami. Apa saya tunda besok ya? Saya baca lagi beberapa kali gitu. Bagaimana saya memahami pekerjaan mematikan manusia lama? Ya, mematikan manusia lama, yaitu kita berperang melawan dosa. Pasti bukan dengan kekuatan kita sendiri, betul, dengan anugerah Tuhan. Terus kesulitannya di mana, saya? Maksudnya, kita dengan ada kuasa kematian itu bekerja dalam kehidupan kita, demikian juga kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ada penanggalan manusia lama, ya ada pengenaan daripada manusia baru. Dan ini dua-duanya ini progresif dalam hal ini. Ini kan bicara progressive sanctification saya dalam hal ini ya. Ada aspek sekali untuk selamanya, betul juga waktu kita bicara dalam perspektif justification gitu ya. Sekali lahir baru, betul gitu. Tapi kalau kita baca Calvin bahkan pakai istilah regeneration dalam pengertian seumur hidup ya. Ini ada proses seumur hidup. Dia pakai istilah regeneration saya untuk itu. Jadi ada aspek sekali, ada aspek yang terus-menerus gitu ya. Pertobatan ya. Kita bisa mengatakan tuh certain extent sekali, bisa juga gitu. Pertobatan. Saudara nggak terima Yesus bolak-balik gitu kan ya, mengundang Yesus masuk lagi, memang dia keluar kan tidak gitu. Ini kan sekali ya, betul, dalam hal ini pertobatan ya sekali, tapi juga sekaligus ada aspek pertobatan yang terus-menerus kan ya. Mematikan manusia lama ini terus-menerus, menyalibkan keinginan daging, ini kan sesuatu yang terjadi terus-menerus. Dan juga penghidupan yang dikerjakan oleh Roh Kudus juga terus-menerus. Meskipun kita mengatakan kelahiran baru, yaitu sekali, betul juga kita mengatakan kalimat seperti ada sekali, ada yang terus-menerus. Saudara, poinnya di mana saya kurang mengerti ya. Nanti mungkin kalau saudara masih bisa join besok ya, tolong lebih presisi lagi ini pertanyaan kedua, terutama apa di mana ini nih persoalannya gitu. Dalam konteks praktis saya seringkali memahami bahwa buah iman sejati dalam kurung good works itu harus spektakuler. Wah, dalam kurung pelayanan sosial keluar rumah, PI, pelayanan di gereja. Namun bagaimana saya bisa meyakini bahwa kegiatan rutin saya sebagai ibu rumah tangga, dalam kurung cuci piring, masak, dan lain-lain, bisakah hal sederhana seperti itu dikategorikan good works? Mohon penjelasan Bapak. Dalam kurung, saya belum memahami pengertian ini dalam konteks saya sebagai ibu rumah tangga. Ya betul sekali Bu, benar. Mencuci, ya, nyetrika, masak dan sebagainya itu kan pelayanan. Kalau kita melakukannya di dalam ini ya, out of love and delight ya, wholehearted joy, sukacita di dalam Tuhan, cinta baik kepada Tuhan maupun kepada ya anggota keluarga kita. Lalu terus kita melakukannya juga bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan kesukaan ya. Ya itu adalah good works itu. Nah, kalau sudah membaca ini ya di dalam Galatia itu kan Paulus waktu bicara tentang fruit of the spirit ya. Itu kan bukan bicara terutama tentang kegiatan ya. Paulus dan demikianlah buah roh, yaitu penginjilan, khotbah gitu misalnya ya. Terus kemudian jadi asyir kan bukan itu saya yang dibilang Paulus. Kita membaca di situ kan apa sih buah roh itu? Ini kasih ya, sukacita, damai sejahtera ya. Menarik kan saya pembacaan seperti ini gitu. Maksudnya dengan mengatakan buah roh dalam pengertian yang universal seperti ini bisa diterapkan entah saudara PI ya, atau entah saudara mencuci piring. Mencuci piring dengan kasih ya, PI dengan kasih. Ada nggak PI yang bukan karena kasih? Bisa ya, Paulus tulis kalimat seperti itu, memberitakan Injil dengan motivasi yang keliru gitu, mau memperberat hukumannya Paulus gitu. Itu bukan memberitakan Injil dengan kasih kan? Bisa nggak mencuci piring tanpa kasih? Ya bisa juga gitu. Jadi yang penting ini apa? Yang penting kasih di sini. Entah itu mencuci piring, entah itu nyetrika atau PI atau khotbah ya, dan seterusnya. Itu keluar, itu mengalir keluar itu karena kasih ya, sukacita, damai sejahtera, dan terakhir itu bicara penguasaan diri. Nah itulah sudah buah roh, dan itu meneguhkan panggilan dan pilihan kita ya.